bisa ketemu buat ibadah lewat streaming hari ini. Aku percaya teman-teman juga terus bersuka cita ya. Yuk aku mau ajak sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai memuji nama-Mu. Kami akan melompat dan menyanyi dan menari untuk-Mu Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa beribadah dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita? Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Yuk kita mau menari sambil menyanyikan lagu ini. Holy
memuji Tuhan dan bersukacita bersama-sama. Katakan uye, uye. Kasih. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 ye. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 ye. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 ye. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku percaya kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita pasti akan bersukacita. Yang percaya dan mau bersukacita, sorakan haleluya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
mau ajak kita siapin hati kita. Hari ini kita mau dengerin firman Tuhan ya. Sebelum itu kita sama-sama mau menyembah Tuhan ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan. Tuhan, terima kasih kami sudah bisa menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Berkatilah kakak yang akan memberikan firman Tuhan ini Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, perkenalkan, nama kakak Kak Jordan. Seneng banget kakak punya kesempatan untuk firman di ibadah online Little Warrior pada hari ini. Walaupun gak bisa bertatapan muka, tapi kakak percaya kalian pasti di rumah masih semangat kan? Yang semangat boleh katakan uye. Nah, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh memuji,
meninggikan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami supaya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar nih kalian semua di rumah? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Kalian bosen gak di rumah? Udah hampir 4 bulan bahkan kita di rumah. Mungkin ada yang bosen, ada yang pengen ketemu temen gitu, pengen main sama temen, atau ada yang pengen ibadah lagi gitu, ibadah seperti biasa, ibadah offline. Bosen kan kalau ibadah online mulu? Ya kita berdoa aja supaya keadaan negeri kita Indonesia dapat kembali seutuhnya. Nah, kakak percaya kalian di rumah pasti siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap boleh katakan amin. Apa? Lebih kurang keras ya. Satu kali lagi. Katakan amin. Nah, jadi hari ini kakak bakal ceritain kisah tentang jemaat mula-mula. Apa sih kak jemaat mula-mula itu? Singkatnya, jemaat mula-mula adalah gereja pertama yang salah satu anggotanya terdiri dari ke-12 murid Yesus. Nah, kenapa sih kakak pengen ceritain tentang kisah jemaat mula-mula ini? Karena kisah jemaat mula-mula ini sangat berkaitan gitu dengan keadaan kita saat ini yang lagi kalian tahu gitu, kita lagi di karantina di rumah, kita nggak boleh keluar. Ya syukur untung udah banyak gitu aktivitas yang sudah mulai berjalan seperti mall, kantor dan lain-lainnya. Ya kenapa sih bisa berhubungan gitu? Emang zaman dulu kena pandemi COVID juga? Bukan begitu, tapi mereka juga ngalamin hal yang sama seperti kita, seperti ketakutan dan kecemasan. Ayo, siapa yang di sini takut kena corona? Atau kalau ada orang yang bersin langsung nengok gitu. Ayo siapa yang ketakutan? Nah, kalau bakal ceritain gimana sih orang hebat itu seperti ke-12 murid Yesus itu bisa ketakutan gitu. Tapi gimana juga mereka bisa mengalahkan ketakutan mereka gitu. Nah, yuk sama-sama teman-teman kita buka di Alkitab kita di Yohanes 20 ayat 19. Nah, kakak tunggu ya selama 5 detik. Nah, yang sudah katakan amin. Nah, kakak bakal bacain ya buat kalian semua. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuh, kan bisa baca sendiri kan bagaimana murid-murid Yesus ketakutan akan orang Farisi, sama kayak kita ketakutan akan virus corona gitu. Nah, kenapa sih orang-orang Farisi ketakutan gitu? Kenapa sih murid-murid Yesus ketakutan sama orang Farisi? Karena di saat itu mereka diincar gitu, mereka dicari sama orang-orang Farisi. Bahkan gak cuma orang-orang Farisi, imam-imam, bahkan hampir seluruh orang di kota itu. Kenapa mereka dicari? Karena mereka adalah mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Nah, emang kenapa sih kak pengikut-pengikut Yesus? Ya karena
Yesus kan ditangkap waktu itu. Yesus ditangkap karena dituduh oleh imam-imam, orang-orang Farisi menyebarkan agama-agama yang tidak baik. Maka dari itu Yesus ditangkap gitu, sehingga otomatis para pengikutnya itu menjadi ketakutan juga. Seandainya begini, perumpamaannya seperti ini nih. Anggap ada suatu bos pencuri, bos pencuri. Bos itu punya pengikut. Kemudian bos itu ditangkap oleh polisi. Otomatis sebagai pengikut pasti ketakutan dong, sama seperti waktu pada saat waktu itu gitu. Murid-murid Yesus ketakutan juga seperti itu. Padahal sebenarnya Yesus mengajarkan agama yang kita percayai sekarang nih, agama Kristen gitu. Yesus mengajarkan hal-hal yang baik untuk berbuat kebaikan. Tetapi orang-orang Farisi, imam-imam itu iri akan Yesus. Mereka takut pengikut mereka itu malah berpaling kepada Yesus, bukannya mengikut mereka. Jadi mereka takut kalah saing, sehingga mereka menuduh Yesus dan akhirnya menangkap Yesus, sehingga membuat para murid-murid Yesus ketakutan dan cemas. Nah, tapi Tuhan Yesus gak diem gitu aja. Tuhan Yesus gak bakal biarin umatnya ketakutan, hidup dalam kecemasan. Makanya Tuhan Yesus dibilang di ayat ini, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, benar kan, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya dan memberi damai sejahtera buat mereka. Jadi ya benar, Tuhan gak bakal biarin anak-anaknya, kita semua hidup dalam ketakutan. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Kita nggak perlu takut lagi akan kondisi kita pada saat ini. Yang mungkin kalian ada yang takut kena corona, ada yang takut sama orang bersin gitu. Tapi kita nggak perlu takut lagi, karena Tuhan udah jelasin di ayat ini kalau Tuhan selalu kasih damai sejahtera buat kita. Nah, kita mau buka ayat selanjutnya nih. Yuk kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, kakak tunggu 5 detik ya. Oke, yang sudah katakan amin. Nah, kakak bakal bacain buat kalian semua. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan di sini bilang kalau kita nih anak-anaknya bakal menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita bakal dapat kuasa gitu. Kita bakal jadi saksinya Tuhan. Nih, nah ngomong-ngomong tentang saksi, kan susah kak. Yang itu gimana ya? Itu kan cuma bisa dilakuin yang gede-gede doang lah. Kita mah anak kecil susah, nggak bisa jadi saksi. Kita nggak. Nanti kalau kita ngomong kita jadi saksi, kita dibilang apalah. Jadi saksi nggak cuman soal kita nggak cuman kita nyebarin firman Tuhan. Nyebarin firman Tuhan bagus, tapi langkah pertama yang kita ambil untuk jadi saksinya Tuhan itu lewat perbuatan kita. Nggak harus kita nggak harus kan lagi COVID ini, kita nggak harus jadi berkat buat teman-teman. Sebenarnya kita nggak harus jadi berkat buat teman-teman kita doang. Kita bisa kan lagi COVID kayak gini,
kita di rumah, kita bisa jadi berkat buat keluarga kita gitu, buat papa mama kita, buat koko atau adik atau cici atau ya siapalah yang di rumah kalian gitu, yang keluarga kalian. Nah, hal simpelnya itu contohnya bantu mama nyapu, membantu mama ngepel, atau membantu papa mencuci mobil, atau membantu adik ngerjain PR, belajar online-nya, atau ya apalah yang disuruh Tuhan gitu. Nah, makanya nih kalian perlu tahu, perlu mengenal apa yang Tuhan mau gitu di dalam hidup setiap kita. Kan kita kan hidup kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan kan. Nah, maka dari itu kita perlu tahu, kita perlu mengenal Yesus. Gimana sih Kak cara mengenal Yesus? Ya, salah satu contohnya membaca Alkitab. Dari Alkitab ini kita tahu apa aja gitu yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Nah, kita baca ayat selanjutnya lagi di Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 5. 2 sampai 4. Kakak bakal tunggu 5 detik. Oke, yang sudah katakan amin. Nah, kakak bakal bacain ya buat kalian. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dalam Roh Kudus, dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi sebenarnya peranan Roh Kudus itu nggak cuman sekedar buat kita, nggak cuma sekedar buat nggak cuma sekedar seitu aja, nggak cuma membuat kita berani doang, tapi peranan Roh Kudus itu luar biasa, bisa sampai membuat kita punya bahasa-bahasa baru, membuat kita bisa, bahkan dari keberanian kita, mungkin keberanian kita cuma mentok segini doang, tapi dengan Roh Kudus keberanian kita untuk menyebarkan firman Tuhan meningkat drastis gitu. Jadi peran Roh Kudus ini penting sih buat di dalam hidup kita. Kita dengan adanya Roh Kudus itu ya, dengan adanya Roh Kudus hidup kita sangat terbantu gitu. Hidup kita makin dekat sama Tuhan. Ya, Roh Kudus nih di saat kita berdoa, di saat kita berdoa kepada Tuhan, itu roh kita yang berdoa. Roh Kudus menyampaikan apa yang kita doakan kepada Tuhan gitu. Jadi peranan Roh Kudus ini penting dalam hidup kita. Roh Kudus juga kasih tahu apa perbuatan yang kita lakukan, selama perbuatan salah yang kita lakukan. Roh Kudus menegur kita. Kalau misalnya kalian suka kayak misalkan kalian lagi ulangan gitu, terus misalnya kalian nggak tahu jawabannya apa, terus ada yang ngebisik, itu ada bisikan gitu, nyontek aja, tapi ada juga bisikan lainnya yang bilang jangan nyontek, walaupun nggak belajar tapi coba sebisa mungkin. Nah, itu Roh Kudus pasti selalu mementingkan apa yang Tuhan mau gitu, dan Roh Kudus pasti selalu memuliakan Tuhan. Jadi kalau perbuatan kita setara dengan Roh Kudus, pasti selalu pasti selalu itu ke Tuhan, gak mungkin ke yang lain gitu, selalu untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita gitu. Kita harus kita harus baca Alkitab supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi, supaya benar-benar hidup kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kasih Tuhan, dan biar perbuatan-perbuatan kita juga setara dengan Roh Kudus. Perbuatan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, mulailah dengan di rumah kalian masing-masing gitu. Jadi ya
cobalah untuk jadi saksi Tuhan di rumah kalian masing-masing. Walaupun itu cuma hal simple, tapi Tuhan hargai kok setiap kerja keras, apa yang kalian lakuin untuk Tuhan. Jadi untuk jadi saksi Tuhan sebenarnya nggak sesusah yang kalian bayangkan gitu. Sebenarnya cukup dari perbuatan kalian gitu. Kalian ngebantuin papa atau mama atau adik, atau bahkan orang-orang lain yang berada di sekitar di lingkungan rumah kalian gitu. Jadi ya sekali lagi, untuk jadi saksi Tuhan kalian perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu penting banget sih. Gimana sih cara dapetin Roh Kudus gitu? Kalian perlu hidup kudus. Hidup kudus namanya kan Roh Kudus. Jadi ya kalian perlu kekudusan untuk dapat Roh Kudus. Gimana sih cara hidup kudus, Kak? Gitu. Cara hidup kudus, lakuin apa yang Tuhan Yesus mau. Apa yang Tuhan Yesus mau? Ya kalian bisa baca dari Alkitab gitu. Gimana cara tahu apa yang Tuhan Yesus mau? Kan bisa baca dari Alkitab gitu. Ya sebenarnya semua berawal dari baca Alkitab sih. Nah, kita udah selesai nih. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, yuk teman-teman, adik-adik, kakak ajak kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk selalu boleh jadi saksi-Mu, Tuhan. Tuhan, kami mau hidup kudus dan selaras perintah-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami sudah selesai. Tuhan jaga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kakak berharap kalian masih semangat ya, walaupun di rumah saja. Apakah kalian hari ini mengikuti ibadah online dengan semangat? Ayo, sekarang waktunya untuk bermain games. Ini ada gambar yang harus diisi. Adik-adik kirimkan jawabannya ke Instagram Little Warrior. Dan akan ada tambahan kupon untuk yang bisa memberikan jawabannya. Selamat bermain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. God bless you.